Cabang iman yang ke-11, takut kepada siksaan Allah. Serendah-rendahnya rasa takut kepada Allah ialah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Cabang iman yang ke-12, roja atau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah." Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Cabang iman yang ke-13, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Tawakal itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, penyerahan diri seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayakan kepada Allah atas jaminan pertolongannya. Itu seperti mempercayakan kepada wakil yang dapat dipercaya. Kedua, penyerahan diri seorang hamba kepada Allah itu seperti keadaan seorang anak kepada ibunya. Tidak kenal orang lain kecuali ibunya. Tidak mau lepas dari ketergantungan kepada ibunya. Jika bepergian selalu memegang tangan ibunya. Ketika bertemu dengan ibunya langsung memeluknya. Jika anak itu dititipkan kepada orang lain, yang selalu disebut-sebut adalah ibunya. Yang ketiga, penyerahan diri seorang hamba kepada Allah itu seperti halnya mayit yang sedang dimandikan. Tidak dapat miring jika dimiringkan oleh yang memandikan. Tidak dapat bergerak kecuali digerakkan oleh orang yang memandikannya. Itulah tingkatan tawakal seorang hamba sesuai dengan tingkat keimanannya. Yang pertama adalah tingkatan yang terendah. Yang kedua lebih tinggi dari yang pertama. Sedangkan yang ketiga adalah tingkatan yang tertinggi. Bait selanjutnya. Wahbub nabiyyaka thumma azim qadrahu. Wabakhal bidinika ma yurabika ma'samu. Artinya, cintailah nabimu, kemudian hormatilah derajatnya. Bakhillah kamu dengan agamamu selagi terlihat dosa pada dirimu. Penjelasannya, cabang iman yang ke-14, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna
ahabbu hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Artinya, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anaknya dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan anas, manusia, dalam hadis yang barusan disebut ialah selain yang tersebut dalam hadis, yaitu para sahabat, orang-orang yang kita kenal, tetangga, para sahabat, dan yang lainnya. Sesungguhnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk cinta kepada Allah. Begitu juga mencintai para ulama dan orang-orang yang takut kepada Allah. Karena Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu kembali kepada cinta yang asli, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang iman yang ke-15, mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengetahui kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, mengutamakan adab ketika menyebut nama beliau. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Kemudian mendengarkan nama serta hadis beliau, memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau, dan memelihara sunnah-sunnah beliau. Cabang iman yang ke-16, bakhil terhadap agama Allah. Seperti jika disuruh memilih antara dibunuh dan masuk ke dalam kekafiran, ia lebih memilih dibunuh karena ia mengetahui bahwa agamanya itu lebih mulia daripada semua anak-anaknya dan hartanya. Lanjutkan. Dengan bait selanjutnya. Wa talubul ilmi thumma laqanhul wara. Azim kalama rabbi wa tahur tu'samu. Artinya, dan carilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Agungkanlah firman Allah dan sucikanlah dirimu, maka dirimu akan terjaga. Penjelasannya, bait ini memuat 4 cabang iman. Cabang iman yang ke-17, menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Para ulama salaf membagi ilmu menjadi 4. Yang pertama, ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengatur bagaimana seseorang beragama. Kedua, ilmu tib atau ilmu kesehatan, yaitu untuk menjaga kesehatan jasmani. Ketiga, ilmu nujum untuk mengetahui musim. 4. Ilmu nahu untuk menjaga lisan supaya pembicaraannya tidak keliru. Ketahuilah bahwa ada 2 cara dalam memperoleh ilmu. Yang pertama, kasbi, yaitu ilmu yang diperoleh dengan cara mudawamatu darsi atau memperbanyak mutolaah dan membaca ilmu kepada seorang guru. Yang kedua, simai, yaitu memperoleh ilmu dengan belajar kepada ulama dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah ulama, baik itu masalah agama ataupun dunia. Ilmu ini tidak akan didapat kecuali dengan mahabbah dan mengikuti pengajian-pengajian dan meminta penjelasan dari ulama. Cabang iman yang ke-18, menyebarkan ilmu syar'i atau ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyuballigha syahidu minkum al-ghaib. Artinya, hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cabang iman yang ke-19, mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya. Maka dari itu harus memperhatikan beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, apabila membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci, mempunyai wudhu bagi selain orang yang junub atau perempuan yang sedang haid dan nifas. Kedua, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ketiga, sebelum membaca Al-Quran sebaiknya bersiwak terlebih dahulu. Keempat, ketika membaca Al-Quran sebaiknya duduk dengan baik, tidak dengan bersandar ke dinding dan lain sebagainya. Apabila membacanya di dalam sholat, maka harus berdiri. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang suci dan rapih. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran itu adalah sedang bermunajat kepada Allah.
7. Sebaiknya menghentikan bacaan Al-Quran ketika menguap. 8. Harus membacanya dengan tartil. 9. Tidak meletakkan sesuatu di atas mushaf. 10. Tidak boleh meninggalkan mushaf dan membiarkannya dalam keadaan terbuka, dan harus memuliakan dan mengagungkan Al-Quran dengan cara-cara yang baik dan menghormatinya. Cabang iman yang ke-20, bersuci. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Bait selanjutnya. Sholli sholatan wa zakki malaka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidanna fatukromu. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat hartamu, kemudian berpuasalah. Iktikaflah engkau dan berhajilah serta berjihadlah, maka dirimu akan mulia. Penjelasannya, cabang iman yang ke-21 melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Rasulullah SAW bersabda, Alamul iman as-sholah. Artinya, tanda iman adalah sholat. Hadis riwayat Imam Syihab Al-Qadai. Cabang iman yang ke-22, memberikan zakat kepada mustahiknya yang 8 yang ditemukan di lingkungannya dengan niat zakat fardu. Cabang iman yang ke-23, puasa di bulan Ramadan
yaitu dengan meninggalkan semua yang dapat membatalkan puasa dari mulai fajar hingga terbenam matahari, hanya karena taat kepada Allah. Cabang iman yang ke-24, iktikaf. Yang dinamakan iktikaf ialah menetap di masjid untuk beberapa waktu, meskipun hanya 10 menit. Maka dari itu, apabila seseorang memasuki masjid, hendaklah berniat iktikaf di samping mendapatkan pahala karena mendengarkan khutbah, menunggu jamaah juga agar mendapatkan pahala iktikaf. Cabang iman yang ke-25, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang telah mampu. Para ulama sepakat bahwa hukum berhaji adalah wajib 1 kali seumur hidup bagi laki-laki dan perempuan. Adapun ketetapan yang datang dari kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Cabang iman yang ke-26, jihad fisabilillah. Berjihad karena mengagungkan kalimatullah atau agama Allah, semata-mata karena linusrati dinillah. Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhus sholatu wa dirwatu sanamihil jihad. Artinya, pokok dari suatu perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bait selanjutnya, Robit tasabbit adi khumsa maghanimi. Robit tasabbit adi khumsa maghanimi hatta yufarriqahul imamul hakimu. Artinya, tetaplah kamu di tempat penjagaan dan jangan tinggalkan barisan kaum muslimin. Lalu berikanlah 1/5 ghanimah sehingga seorang imam yang memutuskan yang membagi 1/5 harta ghanimah itu. Penjelasannya, cabang iman yang ke-27, murabatah, yaitu tetap di tempat untuk menjaga kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, man robato yauman walailatan fi sabilillah kana lahu ka'ajri siyami syahrin wa qiyamihi. Barang siapa tetap dalam penjagaan selama sehari semalam fisabilillah di jalan Allah, maka baginya pahala puasa 1 bulan dan pahala sholat malamnya. Hadis riwayat Imam Nasai.
Cabang iman yang ke-28. Sabat, yaitu tetap di tempat, tidak meninggalkan barisan kaum muslimin ketika perang melawan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan, di sini maksudnya pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Artinya berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Quran surat Al-Anfal ayat 45. Cabang iman yang ke-29, memberikan 1/5 ghanimah kepada imam, yaitu apabila kaum muslimin memenangkan peperangan dan mendapatkan ghanimah, maka 80% dari ghanimah tersebut dibagikan kepada kaum muslimin yang turut serta berperang dan para tentara lainnya. Sedangkan yang 20% sedangkan yang 20% lagi diserahkan kepada kepala negara atau imam, yang selanjutnya dibagi menjadi 5 bagian. 20% untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti mengatur pertahanan, memperbaiki infrastruktur, menggaji para penghulu atau ulama, imam-imam masjid, muadzin dan yang lainnya. 20% untuk ahlu bait Nabi. 20% untuk orang-orang miskin. 20% untuk orang-orang yang fakih. Yang kelima, 20% untuk ibnu sabil. Bait selanjutnya, wa'tik wa kafir aufi bil wa'dis Quran. Wahfad lisanaka summa farjaka tagnamu. Artinya, bebaskanlah budak, bayarlah kifarat, dan tepatilah janji, serta bersyukurlah kamu, dan peliharalah lidahmu, dan pelihara pula lah kemaluanmu, lalu ambillah ghanimah. Penjelasannya, cabang iman yang ke-30, memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda, Man ataqo raqabatan mu'minatan a'taqallah bikulli udwin minhu udwan minnar hatta yu'tiqa farjahu bifarjih. Artinya, barang siapa yang membebaskan budak perempuan mukminah, maka Allah akan membebaskan semua anggota tubuhnya dari api neraka, sehingga membebaskan farjinya dengan farjinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Cabang iman yang ke-30, membayar kifarat. Kifarat itu ada 4. Yang pertama, kifarat jihar, yaitu berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku atau saudariku dan sebagainya.
seperti ini oleh Islam disebut jihar dan hukumnya haram. Yang kedua, kifarat membunuh. Yang ketiga, kifarat jima di siang hari Ramadan. Yang keempat, kifarat melanggar sumpah.